Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan wanita yang terkubur di kolong tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita yang bekerja sebagai terapis bekam itu tewas dianiaya dan dikubur pelaku untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Diduga motif asmara menjadi pemicu pelaku tega membunuh korban. Detik-detik terungkapnya kasus tersebut tersaji dalam Gerbek On Location. Siapa sangka nyawa Rizky Sukmajayanti justru berakhir di tangan rekan kerjanya sendiri. Pelaku yang kala itu gelap mata tega menghabisi nyawa korban. Jasadnya ditemukan terkubur di balik kudukan pasir di bawah kolong tol di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ini adanya laporan masyarakat sekitar tanggal 6 Agustus yang lalu, yang pada saat itu ada seorang yang sedang mencari rumput, melihat itu adalah jenazah seorang wanita. Kita lanjut melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi, interogasi saksi-saksi, sehingga kita ketahui orang yang terakhir kali bersama dengan korban. Kenapa dia bunuh gitu? Siapa sangka nyawa Rizky Sukmajayanti justru berakhir di tangan rekan kerjanya sendiri. Malam itu menjadi pertemuan terakhir antar keduanya, namun berujung cekcok. Pelaku yang kala itu gelap mata tega menghabisi nyawa korban. Jasadnya ditemukan terkubur di balik kudukan pasir di bawah kolong tol di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ini adanya laporan masyarakat sekitar tanggal 6 Agustus yang lalu, bahwa menemukan satu jenazah wanita yang terkubur di bawah jalan tol Jatikarya di daerah Jatisampurna sana, yang pada saat itu ada seorang yang sedang mencari rumput, melihat itu adalah jenazah seorang wanita. Ini yang kemudian dilaporkan ke kepolisian. Warga Bekasi yang menemukan digegerkan dengan penemuan jasad wanita di bawah jembatan tol Jatikarya. Polisi akhirnya mengantongi identitas jasad perempuan yang ditemukan terkubur di bawah kolong tol Jatikarya, Bekasi. Korban adalah warga Pulau Gebang, Jakarta Timur yang berprofesi sebagai terapis bekam. Penemuan mayat wanita yang terkubur di bawah kolong jalan tol Jatikarya, Bekasi Jumat lalu perlahan menuai hasil. Dari hasil visum dan otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, korban diduga kuat dibunuh dengan cara ditukar terlebih dahulu sehingga kehabisan nafas. Jenazah adalah seorang wanita, inisialnya adalah JSA, tinggal di daerah Cakung, yang diduga pada saat itu memang meninggal karena penganiayaan. Dilihat dari hasil visum sementara bahwa ada pukulan benda tumpul di kepala, kemudian ada di leher ini seperti bekas cekikan.
Setelah kita ketahui korban ini dengan inisial tersebut dan juga pekerjaannya selaku terapis bekam, kita lanjut melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi, interogasi saksi-saksi, sehingga kita ketahui orang yang terakhir kali bersama dengan korban. Udah paham kan Mas? Kenapa kamu? Saya jujur, saya lagi itu bilang dari berjalan dulu kemudian Pak. Iya, kamu tahu nggak? Ya, kamu jatuh ini saya tahu kenapa karena itu lah. Ya Pak, saya jatuh memang lagi capean Pak. Saya. Kamu tahu kan yang saya maksud? Sorry ya, saya Jadi pada saat kita lakukan penangkapan itu, barang yang kita temukan di tersangka berupa barang-barang dari milik korban, berupa tas yang berisi alat terapis bekam milik korban, kemudian juga handphone milik korban yang dikubur di depan teras rumah pelaku. Kamu kubur doang. Cari. Oh ada nih. Ya, 2 handphone ya? Satunya lagi mana? Kamu plastikin ya? Lu plastikin ya? Iya. Saya tadi mau pulang ke rumah tadinya. Udah seminggu kok. Enggak, saya baru beli berita dulu. Kemarin enggak ketemu abang? Bang. Mana baru lama nih? Ini pelaku 338 jadi Sampurna yang apa mayat wanita di pinggir tol itu yang di bawah kolongnya. Ya benar sekali ya. Motifnya nanti kita masih dalam pemeriksaan ya. Ya terima kasih ya. Jadi pada saat proses penangkapan tersebut kita tanyakan ke yang bersangkutan bahwa memang mengenali korban, yang terakhir bersama korban, diakuin dari tersangka ini bahwa tersangka tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Sabar Kak, kita sama sabar Kak. Ya, makasih Pak. Tangan dia, sabar. Kenapa lu bunuh? Kenapa dia bunuh gitu? Jadi pada saat adegan terakhir itu yang merasa tersangka ini cukup, ternyata masih kelihatan pada saat penemuan TKP itu masih ada kelihatan tangan korban. Tidak tinggal bersama. Yang ada ajakan dari tersangka ini untuk menikahi korban, tapi korban tidak mau karena korban tahu bahwa tersangka ini sudah mempunyai anak dan istri. Korban sampai akhir hayatnya berjuang mempertahankan kehormatan dirinya. Itu yang perlu teman-teman media kutip.